Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penghobi koi semua, apa kabar? Nah, kembali lagi bersama Pesona Koi Indonesia menyapa sahabat semua. Oke, pada konten kali ini kita akan mengulas terkait indukan ikan koi. Nah, pasti penasaran kan bagaimana cara memilih indukan ikan koi yang terbaik. Nah, kali ini saya dibantu oleh hostnya Ebi Sukoi dan narasumbernya adalah salah satu breeder terkenal di Indonesia dari Kediri, Bapak Agung owner AKF. Dan satu lagi Bapak Sugianto dari Fake Koi Dealer dari Jakarta. Ulasannya menarik para penghobi koi karena kita akan mengulas indukan koi dari Indonesia dan dari Jepang. Seperti apa perbandingannya? Yuk kita tonton sampai habis. Agar tidak gagal paham dan serta jangan lupa like, subscribe, dan share channel Pesona Koi Indonesia agar kita semua selalu semangat membuat konten-konten terbaik dari Pesona Koi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pesona Koi Indonesia, apa kabar? Kali ini saya sapa lagi di podcast tipis-tipis ya, sahabat koi untuk pecinta koi semua. Dan kali ini kita pengen ngobrol dan ini ada tokoh-tokoh koi, sahabat koi. Ini saya agak minder sebenarnya dengan beliau ini. Oke, kita perkenalkan dulu. Di ujung ada Bapak Agung. Apa kabar Pak Agung? Sehat Pak ya. Dan kita ini lokasi di AKF nih sahabat koi. Dan yang kedua ada Pagi. Apa kabar Pagi? Baik, Alhamdulillah. sehat, alhamdulillah. Oke, dan ini jauh-jauh beliau sahabat koi hadir ke sini untuk podcastnya Pesona Koi Indonesia. Bercanda sahabat koi. Tapi itu betul kok. Oh ya. Nah, kalau untuk Pak G dealer Pak G ya. Saya ini mungkin satu-satunya yang bunglon. Hobis juga, dealer juga, importer juga, breeder enggak? Oh, breeder enggak ya. Oke. Berarti apa? Lebih ke nama ininya apa sih? Saya itu ada dealer toko koi import Toko koi impor dengan label Fake Koi. Fake Koi. Fake Koi. Oke, lokasinya di Lokasinya di Gunung Sindur Gunung Sindur. di Jawa Barat atau tepatnya dekat BSD Jakarta. Oh, oke, dekat Ya, sama BSD ya. Ya. Nih, sahabat koi, jadi beliau jauh loh ini. Ya, kemudian saya ada satu perusahaan importir yang menangani ikan dan aksesorisnya itu dengan nama label PT Segoro PT Segoro Kurnia Jaya. PT Segoro ini yang sekarang menangani Haruto Koi Food. Haruto Koi Food. Iya. Oke. Ini yang sahabat koi mungkin nonton di channel Ebisu, biasanya kita konten tentang Haruto. Beliau ini perwakilan Pak ya dari Ya, PT untuk Senduro tadi. perwakilan dari PT Segoro. Segoro sorry. Dari Segoro. Nah, sahabat koi kali ini mumpung beliau ini lagi waktunya ada, saya pengen ngobrolin terkait indukan sahabat koi. Apakah semua ikan koi itu bisa dijadikan indukan? Nah, ini yang mungkin buat sahabat koi yang banyak yang bertanya juga. Saya beli koi semisal dari AKF, saya besarkan ternyata betina, gendong telur, terus saya pijahkan, apakah anakannya itu akan jadi bagus? Nah, kali ini kita akan bahas itu juga. Dan nanti mungkin dari sisi importir juga Pak ya, kalau jenengan dari ini indukan kayak di Jepang itu seperti apa, nanti juga kita akan bahas kali ini. Oke, mungkin dari Bapak Agung dulu Pak Agung. Kalau di AKF sendiri udah terkenal untuk ikan jumbo bulkinya Pak Agung ya. Nah, untuk syarat menjadi indukan di AKF itu seperti apa Pak? Kalau syarat di indukan di AKF itu ya, nomor satu pasti saya pilih yang bongsor, posturnya nomor satu. Posturnya? Ya, bongsor dan postur. Jadi misalkan waktu size 40 cm itu yang bongsor-bongsor, walaupun belum bulky, itu saya pilih dulu. Oke. Terus nanti semakin besar dia akan kelihatan skinnya. Waktu 40 cm tadi walaupun oranye enggak peduli saya. Oke. Walaupun polanya jelek enggak peduli saya. Terus setelah besar yang skinnya bagus, mempunyai tulangan badan bagus, kepalanya juga ngimbangi besar, pangkalnya juga tebal. Itu baru saya sisihkan untuk di kolam indukan dengan perawatan yang beda. Seperti itu aja. Pejantan juga seperti itu. Oke.
yang jelas itu dipilih Pak ya, Betul, bukan dipilih. asal ambil. Tidak kalau di AKK. Oke, berarti untuk masalah pola, masalah warna mungkin nggak begitu jadi prioritas. Tidak, pola memang tidak prioritas. Kadang kan ada yang orang kok cuma beninya ceplok satu aja jadi indukan kayak gitu. Padahal itu punya genetik yang bagus yang dipilih oleh breeder ya. Iya. Nah, seperti pertanyaan saya tadi tuh Pak, apakah bisa saya beli semisal dari Pak Agung untuk saya hobi nih sebenarnya hobi, terus dia betina, terus saya pijah, apakah bisa itu dijadikan indukan? Bisa. Bisa juga Pak ya. Yang membedakan hasilnya nanti akan berbeda dengan ikan yang dipilih tadi. Oke. Nah, bedanya di mana? Mungkin di body lah, mungkin di skinnya lah, mungkin di grow anakannya lah. Itu berpengaruh, pasti berpengaruh. Untuk kedepannya, untuk Betul. menghasilkan keturunan ya Pak ya. Contoh ya, saya tadi milih yang bongsor. Anakannya ini nanti kalau dari genetik atau saya pilih indukannya yang bongsor, anaknya juga bongsor-bongsor. Cenderung lebih unggul dibandingkan yang kuntetnya lah. Oke. Kalau kita bandingkan, ya toh, logika ini. Terus yang semulanya oranye, kok kenapa saya pilih? Kalau nantinya tetap oranye kan ke akhir. Oke. Kalau nantinya jadi merah baru kepilih. Jadi walaupun startnya oranye, finishnya merah, nggak apa-apa. Justru bagus itu. Nah, anakannya nanti juga seperti itu. Kok ikannya Pak Agung oranye memang indukannya dulu seperti itu, tapi hasil finishnya tetap bisa merah. Oke. Nah kalau untuk sisi umur Pak, indukan kalau di AKF ini dari umur berapa sampai umur berapa nih? Kalau saya pakai rata-rata di atas 2 tahun semua. Di atas 2 tahun semua Pak ya? Rata-rata lebih 2 tahun. 2 tahun setengah, 3 tahun, bahkan baru ada yang baru ngisi pakai. Itu sampai di umur berapa sih Pak dipakai untuk jadi? Tidak ada batasan. Nggak ada batasan. Selama masih produktif saya pakai, walaupun sudah rusak. Walaupun sudah rusak. Oke, untuk penentuan induk dari sekian yang sudah ditentukan oleh Pak Agung, apakah anaknya pasti akan menghasilkan yang bagus? Nah, misal indukan A dengan jantan A dikawinkan, nanti apakah ini jadi bagus? Ataukah ada eksperimen-eksperimen terus Pak? Seperti apa? Ada eksperimen. Jadi begini, kalau breeder itu semua punya feeling ya namanya. Oke. Jadi kalau indukannya polanya seperti ini, kita sudah punya feeling dari pengalaman, pejantannya dikasih yang pola seperti ini. Prediksinya nanti anakannya seperti ini. Oke. Walaupun itu bisa meleset. Sering juga meleset. Misalkan dipijah, anakannya setelah diseleksi umur 4 bulan, 5 bulan meleset, ya diganti aja pejantannya. Kalau meleset lagi ya baru ganti semua. Itu sampai berapa kali Pak? Kalau sekali jadi pijah? bagus ya Dilanjutkan. dilanjutkan aja. Oke. Kita nggak bisa memastikan itu apa ya, rumus itu kan nggak bisa dirumus secara matematika ya Pak Sugi ya. Jepang pun kayaknya nggak gitu ya. Oke. Jadi memang harus ada percobaan-percobaan lagi Betul. Pak ya. Itu hanya mencetak pola ya. Oke. Tapi yang jelas dari pemilihan awalnya, dasarnya dari skin body kan sudah terpilih. Terpilih. Oke. Jadi begini, kalau bodinya sudah terpilih, skinnya sudah terpilih, dipijah dengan pejantan yang diprediksi anakannya ketemu. Nanti kalau ketemu anakannya yang bagus, besarnya juga kemungkinan besar bagus. Oke. Mulai dari skinnya lah, dari posturnya, gerunya, pangkal ekornya, tulang-tulangnya juga insya Allah bagus. Oke. Dan itu begini, ikan yang bagus itu tidak lebih dari 0,2% kalau itu menurut saya. Sekali pijah. Oke, melalui seleksi-seleksi yang dilakukan tahapannya Pak ya. Jangan berpikir begini, indukannya sudah dipilih, pejantannya sudah dipilih, berarti anakannya bagus semua. Ya, Oke. yang pudar tetap ada, yang menurun posturnya jelek banyak, Oke. yang anakannya tidak bisa merah banyak, yang polanya jelek lebih banyak lagi. Ya, jadi hitung-hitungannya hanya 0,2%. Dari 1000 ekor ketemu 2. Jepang mungkin lebih ketat lagi, tidak sampai segitu ya mungkin. Nah, Ya, sama lah. Kurang lebih ya. oke. Dikit lah pokoknya. Untuk Dusanke ya, kalau di luar Dusanke mungkin bisa lebih banyak. Oke, ini untuk yang Dosanke sahabatku. Nah, mungkin kalau dari si Pak Gi nih yang biasa main ke Jepang nih ya untuk melihat proses
breeding juga bahkan ke matpon-matpon yang ada di Jepang. Untuk indukan di Jepang itu seperti apa? Oke. Sepengalaman saya udah 25 tahun. Nah, Jadi memang harus mengikuti, kita ini di Indonesia harus mengikuti negara asalnya si Jepang. oke. Dulu indukan Jepang itu 65 cm, udah besar. Kemudian dia berlomba 75 cm, 80 cm. Sekarang sudah over 90. Malah sekarang sudah ada indukan yang Gosanke 99 malah 1 meter. Untuk dijadikan indukannya. Ya. Pak. Kenapa? Ya, baru memang mau diproduksi yang ikannya gede. Makanya mereka berlomba-lomba. Sekarang ada yang kohaku. Kohaku di breed dulu dengan karasi. Oke. Kemudian turunan 1, turunan 2 ketemu, ikannya bisa 2 tahun udah ada yang over 80, bayangkan. Nah, ini dipupuk, diambil. Jadi memang rumusnya menurut saya betul. Kalau buat indukan harus yang bodinya besar. Oke. Karena kita punya asumsi gini, kalau indukannya 60, anaknya kira-kira 60. Oke. Walaupun kita nggak bisa prediksi, bisa aja 70 gitu. Tapi saat ini induknya 60. Oke. Jadi kalau dia 80, berarti anaknya bisa 80. 90, ya anaknya bisa 90. Jadi memang indukannya harus besar. Satu. Yang kedua, kalau di Jepang yang saya tahu juga tidak pilih pola. Skin nomor 1. Nomor 1 skinnya. Nomor 2 struktur tulang yang tadi Pak Agung bilang bongsor tapi bukan gembior, harus berstruktur, dia harus overallnya baik, proporsionalnya baik. Dari kepala Betul. sampai ujung pangkal ekor, Pak ya. Nah, dan di Jepang sekarang berlomba-lomba. Kalau dulu saya main, saya nyari ikan kohaku tuh yang merah downhill. Oke. Merah metalik gitu, merah gitu, yang kental. Tapi yang kalau kita perhatian sekarang, mereka larinya ke orangey memang. Jadi mereka punya pendapat bahwa kalau ikan yang sudah terlalu merah waktu tosai, itu akan lebih lama grow-nya dibanding yang orangey. Nah, orangey lebih cepat grow-nya. Kemudian gimana soal warna? Kalau warna gampang, kasih color food di kolam konkret, dia pasti akan naik. Rumusnya begitu, walaupun ada juga yang nggak naik. Itu tadi 0,2% Pak ya. Sebetulnya untuk penentuan itu lebih 90% yang punya ilmunya itu sebetulnya breeder Pak ya. Jadi si breeder yang punya pengalaman. Si induk A dikawinkan, dipasangkan dengan ini, jadinya begini, nggak cocok. Yang ini sama ini cocok. Udah, itu dipakem sama dia tuh. Yang dipakai itu ya. Kemudian cara mereka nyuling, lihat, feeling, kayaknya yang ini bisa jumbo, yang ini nanti luntur, yang ini nanti. Nah, itu si breeder lagi ya. Makanya kita harus berbaik-baik dengan breeder. Karena yang tahu kalau kayak kami dealer cuman lihat, oke, ini skin bagus, polanya oke, kita beli. Ilmu kami cuman begini, waktu nyampe di konkret kita kasih makan. Nah, kalau Bapak mau beli, Bapak tanya, yang kira-kira yang gede yang mana? Saya bisa nunjuk, yang ini, yang ini, yang ini. Oh, bisa tahu? Iya, karena waktu saya kasih makan dia yang paling rakus, pasti dia paling gede gitu. Yang takut makan pasti susah besar gitu. Kira-kira begitu tuh. Nah, nih sahabat koi. Jadi ada nggak asal ini sahabat koi. Memang dari nol Pak ya. Dari nol itu udah diperhatikan. Betul. Sampai nanti dia dipijah pun diperhatikan. Sampai nanti anakannya pun bisa diprediksi nanti akan bisa jumbo juga. Ini di Indonesia dan di Jepang. Sama juga tadi pertanyaan yang Bapak ke Pak Agung. Misalnya Bapak dikasih satu ikan bagus sama Pak Agung, Bapak bawa pulang. Tiba-tiba udah size 70. Wah, female. Udah waktunya punya telur, udah ada telur. Bapak pijahin. Jantannya sudah tepat. Mijak banyak. Belum tentu keluar. Satu ekor belum tentu keluar bagus. Yang bagus Pak ya. Karena Bapak culingnya nggak punya pengalaman. Nah itu tadi mungkin sahabat koi. Jadi proses Pak ya. Terutama di proses untuk menghasilkan ikan bagus ini, terutama dari induk. Jadi nggak hanya induk aja. Berarti proses selanjutnya ini juga berpengaruh penting terhadap hasil ikannya nanti. Nanti di ujungnya kembali tuh ke pertanyaan Pak yang tadi sebelum kita on air ini adalah, ada nggak ikan koi yang bagus dari AKF tapi harga murah? Jawabannya nggak ada. Yang ada ikan bagus pasti harganya menyesuaikan kualitas. Nah, jadi nggak ada mahal sahabat koi, terutama di hobi Pak ya, karena ini ukurannya adalah seneng kayak gitu. Jadi
kalau udah suka biasanya berapapun akan Sebetulnya ada barometernya sih Pak. oke. Ada barometernya lah. Mhm. Tapi kalau di AKF kalau yang murah banyak. Yang murah ya, tapi Yang murah, tapi ya jangan minta Jangan putus. bicara kualitas. ya. Iya. Terutama buat sahabat koi yang masih baru, khawatir beli udah itu nominalnya gede lah Pak ya. Terus nyampe rumah karena belum bisa handlingnya, terus mati, itu kan juga sayang kan biasanya gitu. Nah, cari yang bloodline AKF atau produk AKF tapi harga murah masih ada, tapi nggak bicara soal kualitas juga. Nah, kalau untuk indukan ini, untuk memeliharanya, apakah ada perlakuan khusus Pak? Semisal ditempatkan di tempat yang khusus, terutama di AKF, terus untuk pemberian pakannya juga khusus atau seperti apa Pak? Ya kalau di AKF dipisah. Ada perlakuan khusus kalau di AKF. Ada perlakuan khusus Iya. Pak ya. Dari pakannya sendiri apakah diperhatikan untuk jenis Diperhatikan. tertentu? Kalau sekarang saya tuh pakan untuk indukan besar itu cenderung menggunakan pakan yang proteinnya lebih rendah dan komposisinya banyak nabatinya. Oke. Jadi terutama untuk menjaga kesehatan juga Pak ya, Betul. sama untuk mengisi protein untuk telur berikutnya Iya, juga jadi kalau ya. untuk indukan itu saya sarankan jangan terlalu gemuk. Oh gitu. Susah, ya. Yang penting perutnya terisi telur dengan ini, tapi nggak terlalu fatnya nggak terlalu Iya. tinggi. Oke. Nah kalau di Jepang sendiri Pak, apakah juga Kalau Jepang memang indukan juga dipisah Pak. dipisah ya? Dipisah. Cuma memang kebanyakan mereka berangkatnya tuh biasanya ikannya udah siap show di All Japan, ada yang tategoy besar sekali, gendong telur. Makanya Oke. di sana umumnya dibagi dua cara sih yang saya tahu. Kalau dia tidak terlalu besar yang seperti Pak Agung tadi, Mm-mm. masih perkawinan bergabung dengan jantan betina secara Langsung alami. Alami. Ha? Tetapi kalau yang sudah terlalu besar begitu mereka lakukan stripping. Oke. Iya. Ini tujuan stripping ke mana nih Pak arahnya? Karena tadi kan kalau dia terlalu gemuk, Heeh. si lobang kemaluannya itu kan akan terisi lemak, Oh tertutup. sehingga susah ngeluarinnya Untuk dia. keluar. Sehingga dia harus stripping. Kalau stripping kan bahasa kita dipaksa. Gitu Dipaksa. ya keluar. Agar selamat juga nanti untuk Betul, indukannya, tentu Pak, ya? dengan SOP dikasih suntikan apa steril segala macam gitu ya. Jadi memang kalau sudah terlalu besar juga resiko ini juga kematian juga tinggi juga Pak, Pasti ya, kalau tinggi. secara langsung dipijak. Tapi bukan bicara yang gede aja. Pokoknya Kecil. kalau mijah itu harus punya siap mental resiko mati. Iya. Memang resikonya tinggi kalau di ikan. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir buat sahabat koi. Nanti kalau ada pertanyaan lagi tulis saja di kolom deskripsi. Pak, kayak AKF sendiri atau bahkan di Jepang sendiri, breeder apakah akan ngejual indukan kepada penghobi? Semisal AKF nih ada penghobi datang, Pak Agung, saya mau beli indukan kayak gitu. Apakah itu akan dijual bebas oleh para breeder? Kalau di AKF Nggak ada Pak ya. Nggak. Jadi, kadang dijual itu kalau ikannya sudah macet produksi. oke. Tuh. Mhm. Kalau saya kan bukan penghobi. Aha. Kalau tidak produksi, walaupun bagus, walaupun jumbo, Mhm. buat apa saya pelihara? Over. Ya. Balik nama. Tapi kalau selama masih bisa produksi ya tetap tak pertahankan. Oke, berarti kalau untuk indukan memang nggak dijual. Oh ini khusus indukan nih, kita KKF ngeluarin khusus indukan itu nggak ada Pak ya. Oke, nah kalau di Jepang sendiri? Di Jepang mereka itu kan memang melayani dunia. Haha. Jadi mereka itu kalau tadi cara breeding sama Indonesia hasilnya nggak beda jauh. Oke. Hanya yang berbeda itu setnya mereka punya banyak. Mungkin satu oke. farm punya, kalau Pak Agung punya 40, mungkin mereka punya 80, 100 gitu. Mhm. Jadi ada beberapa untuk servis konsumen ya mereka jual. oh ada Pak ya. Tapi ada yang tertentu mereka nggak jual. Oh gitu. Iya. Tadi kan pertanyaannya kalau kita mau beli induk bisa nggak? Aha. Bisa, karena saya pernah beli gitu. Oh gitu. Untuk Indonesia gitu. Pernah dipijak Pak hasilnya? Tapi ya. Hasilnya bagus juga. Atau seperti apa? Hasilnya sih kurang bagus karena yang beli kan penghobi yang belajar mijah. Lain kalau yang beli ini Pak Agung gitu. Memang ya tadi saya bilang harus spesialisnya. Hahaha. Iya. Nah, ada salah satu konten juga Pak kemarin sempat mungkin konten dari teman-teman waktu datang ke Jepang, terus disediain ikan, boleh milih sendiri. Apakah ini bisa jadi sesuai dengan maksudnya sesuai dengan breedernya Jepang atau seperti apa? Milih Jadi, sendiri. Milih sendiri, apakah itu nanti hasilnya juga bagus atau seperti apa? Oke. Aha.
Kalau di Jepang itu kan berarti bicara ikan kecil. Ikan kecil. Ya. Kalau bicara ikan kecil, kita bisa lihat skin, pola, tone color kita bisa lihat. Bisa bagus apa enggak tergantung kita ngipingnya nanti. Oke. Tapi kalau Bapak tanya, kita beli ikan di sana, kita pilih, kemudian bisa nggak jadi indukan? Jawaban saya belum tentu bisa, Belum karena tentu. itu punya kriteria sendiri dia. Berarti memang dari kecil, bahkan kalau di AKM juga gitu Pak ya, dari kecil udah terprediksi ya. Kalau mau bicara buat breeding, berarti Bapak mesti belinya nggak boleh ikan kecil, harus ikan sedang ke besar, baru bisa diprediksi. Ini kelihatannya buat indukan bisa gitu. Karena ngejar mungkin ke harga yang lebih Enggak, ringan enggak saya juga nggak bicara ya. harga ya, bicara kriteria ini. Oke. Ya. Tapi kalau beli kecil bisa nggak jadi indukan? Ya tadi, kalau sekedar indukan bisa, kalau indukan berkualitas belum tentu. Gitu. Iya. Oke, berarti sekedar indukan Bisa. Tapi kalau yang memang untuk produksi dan kualitasnya yang dicari belum tentu juga Pak Iya. ya. Nah, ini sahabat koi menarik sebenarnya. Saya pengen tanya banyak sebenarnya, cuma durasi juga buat sahabat koi. Dan saya ucapkan dulu terima kasih Pak Agung informasinya, Pak Agi terima kasih waktunya juga Sama-sama. dan informasinya. Kalau sahabat koi ada pertanyaan lagi, monggo silakan nanti tulis di kolom di kolom komentar, tulis aja. Nanti kalau kita bisa jawab dengan video, kita jawab dengan video. Kalau kita bisa jawab langsung. Dan buat teman-teman yang pengen sponsorship, monggo silakan, kita masih belum ada minumnya juga Pak. Belum. Bisa Belum ada produk-produk yang kita Sherlock. Monggo hubungin Pesona Koi Indonesia nanti. Oke, terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Legenda Koi Indonesia, memperkokoh yang berharga.